Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 4 Juni 2024 tertulis di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang hidup di dalam Kristus disebut adalah orang-orang yang telah menjadi manusia baru. Orang-orang yang telah menjadi manusia baru, Paulus menasihatkan supaya kita mematikan segala kebiasaan-kebiasaan yang lama yang bertentangan dengan kehendak Kristus. Sebaliknya, kita harus mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baru. Salah satu di antaranya adalah hidup diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera Kristus, kemudian hati. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Ini adalah menjadi pusat yang menggerakkan segala hal dalam kehidupan manusia. Maka ketika disebutkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati, apa yang menjadi kehendak Kristus itulah yang dominan memerintah atau dominan di dalam hati kita, supaya itu yang keluar dari setiap gerak, dari setiap aktivitas yang kita kerjakan. Damai sejahtera Kristus itu adalah sebuah pendamaian yang penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita. Maka jikalau kita membiarkan hati kita diperintah oleh sukacita, keselamatan, pengampunan, ini akan mempermudah kita hidup menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Sebagai umat yang berdampingan dengan orang yang lain atau orang percaya yang lainnya, kita ini adalah satu tubuh. Maka sebagai satu tubuh, kita akan dapat hidup dengan rukun, hidup dengan damai sejahtera, jikalau hati kita benar-benar diperintah atau dituntun, didominasi oleh kehendak Kristus. Kita akan dengan gampang mengasihi, menunjukkan belas kasihan, menunjukkan atau melepaskan pengampunan jikalau damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita. Kemudian satu hal lagi yang perlu kita biasakan sebagai manusia baru adalah bersyukur. Bersyukurlah, kata Rasul Paulus. Bahkan dia menyebutkannya dalam 1 Tesalonik 5, bersyukurlah dalam segala sesuatu, baik dalam keuntungan maupun kerugian, baik dalam sehat atau sakit, baik dalam bahagia atau duka cita. Yang jelas, bersyukur atau mengucap syukur dalam segala hal. Tentu dua hal ini bisalah menjadi kebiasaan kita. Hati ini diperintah oleh damai sejahtera Kristus, lalu hidup ini senantiasa mengucap syukur, maka dengan demikian kita telah memelihara hidup baru di dalam Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sekali lagi, biarkanlah damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hatimu, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami,
Kami adalah orang-orang yang telah Engkau tebus menjadi manusia baru. Tolonglah kami untuk menanggalkan hal-hal yang buruk, yang lama, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tolonglah kami supaya membiasakan diri hidup diperintah oleh damai sejahtera-Mu dan juga senantiasa mengucap syukur. Ya Tuhan, mampukanlah kami melakukan firman ini. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.